Saya setuju dengan statement itu karena saya sama sekali tidak mengklaim sebagai kiai-kiai PBNU. Tapi yang hadir adalah memang kiai-kiai besar di NU. Kiai Manarul Hidayah, Kiai Syihab, Kiai Khalil As'ad, Kiai Abdul Salam, Kiai, dan banyak kiai-kiai yang memang Kiai Khalil Sidogiri. Banyak kiai-kiai yang bahkan karena mendadak mengirim wakilnya untuk mewakili itu. Jadi kiai-kiainya lengkap dan tidak ada satu kalimat pun saya menyatakan itu kiai-kiai PBNU. Tapi kiai-kiai NU memang mereka. Ya kayak saya ini kan NU tapi bukan PBNU gitu loh. Jadi nggak ada masalah. Saya akan sepakat samina wa ata'na. Saya tidak akan membawa nama-nama PBNU. Karena itu memang urusan PBNU ya. Yang paling penting adalah bahwa kiai-kiai yang kumpul itulah yang akan yang telah menyetujui ulama-ulama besar, putra para pendiri ada semua kiai-kiai para pendiri NU. Ya saya tidak pernah mengklaim itu kiai PBNU, tapi kiai NU. Garisnya mengikuti petunjuk PBNU untuk kepentingan NU nasional. Tapi di luar itu ada kiai-kiai non struktural. Ada yang punya majelis, ada yang pimpinan toriko, ada yang pimpinan pondok, ada yang ning gus-gus biasa jadi mubalik, ceramah. Nah, yang kayak begitu itu tentu secara keorganisasian sulit NU mengharuskan mereka bersikap A atau B. Anies Baswedan sebagai capres dan Gus Imin sebagai cawapres. Yang kedua, para kiai, para ulama menyetujui pasangan ini dengan bahasa istilah Jawa Timuran budal Gus atau berangkat Gus. Itu kita maknai sebagai perintah dan PKB akan menjalankan perintah itu. Yang ketiga, secara resmi pasangan calon presiden dan wakil presiden Mas Anies Baswedan dan Gus Imin ini akan kami umumkan besok di Jawa Timur. Tempat dan waktu nanti akan kami beritahukan pagi hari. NU tidak selalu PKB, tapi jangan lupa PKB 99% pasti NU di situ. Kan yang penting khidmatnya PKB kepada NU. Kewajibannya PKB terhadap NU, bukan sebaliknya kan? Bukan sebaliknya kewajibannya NU memberikan suaranya kepada PKB. Karena itu adalah hanya haknya NU. Nyoblos alhamdulillah, tidak nyoblos ya berarti kita evaluasi, mengkoreksi bagaimana kerja-kerja di internal di bawah. Rencana pertemuan ulama NU sejatim dengan Anies Muhaimin, Sekber KIB sowan ke pendiri NU. Dikutip dari tribunnews.com Jakarta, Koordinator Sekretariat Bersama Sekber Kuning Ijo Biru KIB Habil Marati didampingi Andri dan Makmun Halim mengunjungi pesantren Manbaul Ma'arif Denanyar, Jombang, Jawa Timur, Sabtu 16 September 2023. Pesantren tersebut didirikan tahun 1917 oleh Kiai Haji Bisri Syamsuri yang juga salah satu pendiri NU 1926. Kiai Haji Bisri atau Mbah Bisri juga merupakan Rais Am NU ketiga. Dalam kunjungan ini juga bersama Kiai Abdullah Munif atau Gus Munif, pendiri Ponpes Al-Anwarul Maliki Pasuruan. Dalam kunjungan ini Gus Munif memimpin doa pertama, dilanjutkan oleh Kiai Haji Abdul Halim dari Sidoarjo. Setelah itu rombongan mengunjungi makam Kiai Haji Bisri yang wafat tahun 1979 dan Kiai Haji Muhammad Iskandar, putra dari Mbah Bisri sekaligus ayahanda Gus Muhaimin Iskandar yang wafat tahun 1991. Rombongan berlanjut bertemu dengan Nyai Hajah Muniro Iskandar yang juga kakak kandung Gus Imin dan Kiai Haji Zainal. Setelah itu rombongan KIB disertai oleh Kiai Haji Abdul Malik dari Sidoarjo, Kiai Haji Ahmad Ridwan dari Malang, Kiai Haji Ahmad Dumami dari Ngawi, Kiai Haji Abdul Halim dari Sidoarjo, dan lainnya berkunjung ke pesantren Raudatut Tahfidzil Quran. Dalam pertemuan itu, Kiai Haji Masduki Abdurrahman menjelaskan agenda pertemuan ulama NU Jatim dengan bakal capres Anies Baswedan dan cawapres Abdul Muhaimin Iskandar.
Bila Amin menang, maka gagasan dan visi para pendiri NU, Mbah Hashim, Mbah Wahab, dan Mbah Bisri dapat terwujudkan, yakni menciptakan masyarakat yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur, masyarakat yang adil, makmur, sejahtera dalam keterangannya. Koordinator Sekretariat Bersama Sekber Kuning Ijo Biru KIB Habil Marati didampingi Andrianto, Andri dan Makmun Halim mengunjungi pesantren Manbaul Ma'arif Denanyar, Jombang, Jawa Timur, Sabtu 16 September 2023. Pesantren tersebut didirikan tahun 1917 oleh Kiai Haji Bisri Syamsuri yang juga salah satu pendiri NU 1926. Kiai Haji Bisri atau Mbah Bisri juga merupakan Rais Am NU ketiga. Dalam kunjungan ini juga bersama Kiai Abdullah Monif atau Gus Monif, pendiri Ponpes Al-Anwarul Maliki Pasuruan. Dalam kunjungan ini, Gus Monif memimpin doa pertama, dilanjutkan oleh Kiai Haji Abdul Halim dari Sidoarjo. Setelah itu rombongan mengunjungi makam Kiai Haji Bisri yang wafat tahun 1979 dan Kiai Haji Muhammad Iskandar, putra dari Mbah Bisri sekaligus ayahanda Gus Muhaimin Iskandar yang wafat tahun 1991. Rombongan berlanjut bertemu dengan Nyai Hajah Muniro Iskandar yang juga kakak kandung Gus Imin dan Kiai Haji Zainal. Setelah itu rombongan KIB disertai oleh Kiai Haji Abdul Malik dari Sidoarjo, Kiai Haji Ahmad Ridwan dari Malang, Kiai Haji Ahmad Dumami dari Ngawi, Kiai Haji Abdul Halim dari Sidoarjo, dan lainnya berkunjung ke pesantren Raudatut Tahfidzil Quran. Dalam pertemuan itu, Kiai Haji Masduki Abdurrahman menjelaskan agenda Pertemuan Ulama NU Jatim dengan bakal Capres Anies Baswedan dan Cawapres Abdul Muhaimin Iskandar. Bila Amin menang, maka gagasan dan visi para pendiri NU, Mbah Hashim, Mbah Wahab, dan Mbah Bisri dapat terwujudkan, yakni menciptakan masyarakat yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur, masyarakat yang adil, makmur, sejahtera dalam keterangannya. Koordinator Sekretariat Bersama Sekber Kuning Ijo Biru KIB Habil Marati didampingi Andrianto, Andri dan Makmun Halim mengunjungi pesantren Manbaul Ma'arif Denanyar, Jombang, Jawa Timur, Sabtu 16 September 2023. Pesantren tersebut didirikan tahun 1917 oleh Kiai Haji Bisri Syamsuri yang juga salah satu pendiri NU 1926. Kiai Haji Bisri atau Mbah Bisri juga merupakan Rais Am NU ketiga. Dalam kunjungan ini juga bersama Kiai Abdullah Monif atau Gus Monif, pendiri Ponpes Al-Anwarul Maliki Pasuruan. Dalam kunjungan ini, Gus Monif memimpin doa pertama, dilanjutkan oleh Kiai Haji Abdul Halim dari Sidoarjo. Setelah itu rombongan mengunjungi makam Kiai Haji Bisri yang wafat tahun 1979